warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Azhara dengan NIM Agar 152 akan mempresentasikan penerapan metode diet history dalam penelitian gizi menggunakan perbandingan 3 artikel terbaru. Metode diet history merupakan salah satu teknik survei konsumsi pangan individu yang bersifat retrospektif, yaitu menilai apa yang sudah dikonsumsi seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Metode ini terus berkembang saat ini diet history tidak hanya digunakan dalam wawancara klinis, tetapi juga dalam studi epidemiologi skala besar dengan bantuan kuesioner berbasis kertas maupun digital. Untuk artikel utamanya digunakan berasal dari jurnal Nutrien oleh Kobayashi dan rekan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ yang diisi secara mandiri baik daring maupun kertas. Responden melaporkan pola makan berdasarkan waktu makan seperti sarapan, makan siang, dan makan malam. Hasilnya kemudian divalidasi dengan 4-day weight dietary record. Analisis menunjukkan MDHQ cukup baik dalam mengklasifikasikan pola konsumsi kelompok pangan meskipun masih ada bias pada level tertentu. Untuk artikel pendukungnya sendiri berasal dari jurnal Asia Pasifik tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire atau PDHQ, yaitu versi singkat dari kuesioner diet history yang diisi secara mandiri oleh responden. Populasi penelitian adalah pria yang berisiko atau sudah mengalami penyakit paru obstruktif kronis atau COPD. Tujuannya adalah menilai seberapa akurat PDHQ dalam mengestimasi asupan energi dibandingkan dengan metode standar emas atau DLW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDHQ cenderung mengestimasi energi lebih rendah daripada DLW. Meskipun demikian, terdapat korelasi yang cukup baik sehingga PDHQ masih berguna untuk memetakan pola makan secara umum. Untuk artikel pendukung yang kedua, penelitian ini dilakukan pada populasi lansia dengan menggunakan metode wawancara diet history semi-struktural. Responden diwawancarai langsung oleh ahli gizi mengenai kebiasaan makan selama 3 bulan terakhir. Wawancara tidak hanya menanyakan frekuensi konsumsi, tetapi juga ukuran porsi, cara pengolahan, serta variasi musiman dari makanan yang dikonsumsi. Data terkumpul kemudian digunakan untuk menghitung skor pola diet, salah satunya adalah Eat Lancet Score yang menggambarkan seberapa sehat dan berkelanjutan pola makan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode wawancara semi-struktural ini mampu menghasilkan data yang sangat detail, sehingga bermanfaat untuk analisis pola diet jangka panjang. Untuk perbandingannya sendiri, artikel utama menggunakan MDHQ, sebuah kuesioner berbasis waktu makan dengan recall pola makan habitual. Validasinya dilakukan terhadap 4-day weight dietary record. Untuk artikel pendukung 1 menggunakan PDHQ, yaitu kuesioner singkat dengan recall sekitar 1 bulan, divalidasi dengan DLW sebagai standar emas untuk energi. Untuk artikel pendukung 2 menggunakan wawancara semi-struktural dengan recall 3 bulan. Instrumen ini sudah tervalidasi dan digunakan untuk menganalisis pola diet pada lansia. Perbandingan ini menunjukkan adanya evolusi metode diet history dari yang berbentuk wawancara mendalam ke kuesioner singkat hingga versi meal-based digital. Untuk kelebihan dan kelemahannya, MDHQ praktis bisa diisi mandiri dan hasil cukup baik untuk mengklasifikasikan kelompok pangan, tetapi kelemahannya akurasi individu masih terbatas. Untuk BDHQ, sangat ringkas dan mudah digunakan sehingga cocok untuk populasi besar, namun hasilnya cenderung mengestimasi energi lebih rendah dibanding metode objektif. Wawancara diet history semi-struktural memberikan informasi yang sangat detail, mencakup variasi musiman dan cara pengolahan, sehingga mendekati diet history klasik. Kekurangannya, metode ini sangat memakan waktu, memerlukan tenaga ahli, dan tidak efisien bila digunakan untuk ribuan responden. Pembahasannya sendiri, ketiga artikel ini memperlihatkan adanya trade-off dalam penggunaan metode diet history. Versi kuesioner seperti MDHQ dan BDHQ lebih cepat, murah, dan dapat diterapkan pada studi epidemiologi dengan jumlah responden yang besar. Akan tetapi, akurasi terutama dalam mengukur energi absolut masih rendah. Sebaliknya, wawancara semi-struktural lebih sesuai untuk penelitian klinis atau studi pola makan jangka panjang, karena data yang diperoleh lebih kaya dan mendetail. Namun, kelemahan utama adalah biaya dan waktu yang tinggi. Dengan demikian, pemilihan metode diet history harus mempertimbangkan tujuan penelitian. Untuk pemetaan pola diet secara umum pada populasi besar, kuesioner sudah cukup. Tetapi, jika tujuannya menggali detail konsumsi dan hubungannya dengan status gizi, wawancara semi-struktural lebih tepat digunakan.
Kesimpulannya, dari ketiga artikel dapat disimpulkan bahwa metode diet history masih relevan digunakan dalam penelitian gizi hingga saat ini. Variasi instrumen baik meal-based questionnaire, brief questionnaire maupun wawancara klasik menunjukkan fleksibilitas metode ini sesuai kebutuhan penelitian. MDHQ dan BDHQ terbukti lebih praktis untuk studi epidemiologis berskala besar, sementara wawancara diet history semi-struktural memberikan data yang detail dan komprehensif meski melakukan sumber daya lebih besar. Tidak ada satu metode yang paling benar, melainkan setiap metode memiliki fungsi sesuai dengan konteks penelitian dan populasi sasaran. Sekian dari saya, terima kasih.